Ibu Kathy untuk memimpin pujian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita awali persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah kami. Kami percaya Tuhan, seberapa kami yang hadir, Kau ada di tengah-tengah kami. Karena acara malam hari ini bukan kebetulan, tapi karena kami percaya semua ini ada dalam rencana dan tuntunan Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang penting, segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan, kemurahan-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat jamaah itu.
Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas Pak Oki Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau lawat jamaah kami semua yang hadir. Biarlah kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Pak Oki. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam persekutuan doa yang Harmony of God. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan kali ini kita boleh bersatu, bersekutu untuk meluangkan waktu sejenak. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Oki Raharjo. Saya tinggal di Surabaya bersama dengan istri saya dan satu putri saya yang tahun ini berusia 9 tahun. Dan puji Tuhan, tahun ini juga Tuhan sudah mempercayakan pelayanan kami memasuki tahun yang ke-6. Karena pelayanan kami rintis mulai Desember 2015. Jadi bulan depan tahun yang ke-6, semua karena kasih karunia Tuhan, kami memberi nama pelayanan Mitzvah Ministry, atau pelayanan doa yang sebenarnya berbasis media sosial awalnya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berjalan dalam Ketepatan Rencana Tuhan. Ya, saya tidak terlalu bisa berkhotbah, tapi saya lebih suka sharing. Jadi nanti di salah-salah penyampaian firman Tuhan akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan. Karena saya orangnya suka bercerita daripada berkhotbah, ya, lebih banyak cerita-cerita. Ya, karena orang itu suka diceritain. Ya, saya termasuk suka bercerita. Berjalan dalam ketepatan rencana Tuhan. Siapkan Alkitabnya, atau kalau tidak ada kitab, nanti bisa mengikuti dari bacaan firman Tuhan yang sudah saya siapkan di layar ini. Ya, sekarang ini sudah masanya digital, era teknologi, jadi Alkitab pun sudah
secara digital, tidak hanya secara buku. Tadi siang kebetulan saya sharing di salah satu tempat di Surabaya, yang sharing tanya sama saya, Pak, boleh enggak Alkitabnya saya baca melalui HP? Saya berkata tidak ada masalah. Sekarang sudah zamannya teknologi. Selama isi Alkitabnya sama, terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tidak apa-apa. Jadi tidak harus sekarang yang buku, tapi sekarang bisa Alkitab masuk di HP atau di laptop. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan di satu persekutuan doa, saya berkata, saya lebih suka baca dari Alkitab langsung sambil saya membawa buku Alkitab yang tebal itu, yang seperti kita punya di rumah-rumah. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan mata saya sudah tidak bisa lagi melihat Alkitab, tulisan di Alkitab karena terlalu kecil. Jadi ketika diundang di persekutuan yang sama beberapa tahun yang lalu, saya pakai HP dan saya bilang, mohon maaf, ternyata mata saya tidak bisa baca lagi dari Alkitab secara langsung. Nah, jadi sekarang kita membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Lukas 22, ayat 8 sampai 13. Kisah ini unik, kisah ini menarik, tapi sayang sekali tidak banyak yang sharing dari ayat ini. Jadi ketika event Paskah pun, karena ini ayat-ayat tentang menjelang kematian Tuhan Yesus, cerita ini seringkali dilewati. Tapi saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara semua. Lukas 22 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal, yaitu apa yang dimaksud dengan berjalan dalam ketepatan rencana Tuhan. Yang pertama harus kita tanamkan dalam hati dan hidup kita, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Memang benar demikian. Lepaskan memang Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Dan kita harus ingat ini baik-baik, kita tanamkan dalam hati dan hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia masih sanggup menyatakan perbuatan yang ajaib sampai hari ini. Dia masih menyatakan dirinya dan menyampaikan pesannya bagi kita secara terbuka dan tanpa batas. Dan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang hidup itu artinya apa? Dia masih bisa berbicara, bisa bergerak, bisa melakukan banyak hal. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya simbol atau lambang yang hanya ditemui pada situasi-situasi tertentu, momen-momen tertentu. Tidak, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Artinya, dia masih berbicara, masih menyatakan dirinya, masih melakukan aktivitas dan melakukan banyak hal. Karena itu, saya menyampaikan dari ayat yang kita baca tadi bahwa dia masih sanggup melakukan perbuatan yang ajaib sampai hari ini. Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Benar, Alkitab adalah sarana yang Tuhan pakai bagi kita untuk menyatakan pesan Tuhan, untuk menyatakan isi hatinya. Tapi bukan hanya Alkitab, tapi juga artinya memang Alkitab adalah standar tertinggi yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti. Tapi secara pribadi, Tuhan pun masih menyatakan dirinya atas setiap kita. Dia masih berbicara pada kita secara pribadi, oleh hati nurani kita, melalui situasi-situasi yang ada, atau melalui banyak hal. Yang terutama secara pribadi bagi kita. Dia masih menyatakan diri. Saya tuliskan di bawah itu bahwa pada peristiwa tersebut, Tuhan menyatakan perbuatan ajaib dengan cara dia mengetahui situasi yang ada sebelum ada satupun yang terjadi. Sebelum murid-muridnya mengetahui dan mengalami,
Tuhan sudah mengerti apa yang terjadi di depan. Bayangkan, bagaimana bisa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya itu Petrus, dia berkata bahwa kamu datang ke kota itu, nanti kamu akan menemui seorang yang membawa kendi, dan ketika dia masuk ke dalam rumah, kamu ikuti dia. Terus tanya, di mana tempat nanti guru akan mengadakan perjamuan Paskah. Bagaimana bisa Tuhan mengetahui bahwa akan ada orang yang membawa kendi? Dan bayangkan, betapa ajaibnya kalau misalnya yang bawa kendi bukan cuma satu. Jangan ada 4, ada 5 orang. Atau ada beberapa orang. Karena kan masa-masa itu orang banyak mengambil air di sumur. Dan mesti pakai kendi. Tapi kok bisa tahu yang mana? Dan kemudian, ikuti kalau dia masuk ke dalam satu rumah. Kok bisa tahu orang itu nanti mau masuk rumah? Dan Tuhan sudah merancang segala sesuatunya. Dan sudah membuat situasi-situasinya itu begitu ajaib. Pesan yang pertama, poin pertama yang mau saya sampaikan, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Artinya, dia masih melakukan perbuatan yang ajaib bagi kita sampai hari ini. Dia ajaib untuk sakit yang kita alami. Dia ajaib untuk kondisi keuangan yang kita hadapi. Dia ajaib untuk kondisi keluarga yang berantakan, yang bisa jadi sedang Bapak Ibu di antara Anda sedang mengalami, atau dalam situasi-situasi apapun yang sedang tidak menentu. Dia adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Desember 2020, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan izinkan saya dirawat di rumah sakit karena mengalami COVID. Dan kalau dilihat sampai hari ini, berarti COVID yang saya alami adalah COVID yang pertama. COVID yang masih era pertama, yang masih gawat-gawatnya juga, masih panik-paniknya bangsa ini menghadapi COVID. Saya masuk ruang isolasi tanggal 20 Desember. Dan kemudian dinyatakan COVID. Pada malam saya masuk ruang isolasi. Betapa yang saya alami keajaiban Tuhan, saya masuk tanggal 20, tanggal 23, saya dinyatakan tidak ada lagi hal yang membahayakan. Indikasinya apa? Semua infus-infus boleh dilepas yang ada pada saya. Tidak diperlukan lagi pakai infus. Saya hanya mengalami perawatan-perawatan tambahan saja supaya membaik. Dalam waktu 3 hari, tidak lama, saya sudah membaik, walaupun memang belum boleh keluar dari rumah sakit. Dan Tuhan yang ajaib, yang memberikan kesembuhan bagi saya, dan juga bagi Anda ketika mengalami sakit penyakit. Oleh kasih karunia Tuhan, saya pernah berdoa untuk orang yang sakit, yang dalam kondisi yang parah, tapi dan bertahun-tahun seorang mengalami satu sakit penyakit, oleh kasih karunia Tuhan, ketika kita bawa dalam doa, dalam pujian penyembahannya, bawa dalam doa, merasa sembuh juga. Semua oleh kebaikan Tuhan. Tuhan menyatakan keajaibannya atas kondisi sakit kita. Dia juga Tuhan yang berdaulat atas kondisi ekonomi kita. Dia juga Tuhan yang berdaulat atas kondisi keluarga kita. Dan berbagai hal yang lain. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib sampai hari ini. Saya tidak lupa dan saya selalu suka cerita sekitar 3 tahun yang lalu saya melayani seorang ibu yang beliaunya dalam kondisi putus asa karena suaminya menuntut untuk berpisah karena suaminya ada hubungan dengan perempuan lain yang dikenal melalui acara reuni. Hati-hati kalau ada reuni-reuni, nah, ada indikasi-indikasi tertentu yang baik. Dan ketika suaminya sedang dalam situasi kembali dengan teman SMA-nya dulu, ya, akhirnya yang suami menuntut cerai kepada istrinya supaya berpisah. Istrinya merasa tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Kenapa kok harus berpisah? Tapi istrinya mau berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan ibu ini yang akhirnya menghubungi kami dan kami dukung dalam doa setiap hari. Kami kuatkan beliau, bahkan setiap Sabtu suaminya sebenarnya masih ngajak untuk makan malam, meskipun mereka mau berpisah. Kita sampaikan kepada ibu ini, kalau ketemu dengan suami, sampaikan
tepuk di pundaknya. Dalam nama Yesus nanti balik jadi suami saya lagi. Nggak perlu diomongkan keras-keras, tepuk pundaknya. Atau dielus-elus. Dalam nama Yesus bertobat kembali. Pelan-pelan gitu. Dan ibu ini ngikuti. Dalam waktu 2 bulan. Saat sering ibu ini meninggalkan kerja hanya karena mengikuti pengadilan untuk bercerai, untuk sidang perceraian. Meninggalkan kerja sampai malu dengan pimpinannya, bahkan berkata, sudahlah Pak, kau memang harus bisa ya bisa. Memang dia sebenarnya nggak menyerah, tapi satu kali juga ada capeknya, bukan putus asa tapi capek. Dan saya berkata, tidak apa-apa Bu, jangan putus asa, tetap terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam waktu 2 bulan kemudian, lama saya nggak komunikasi lagi. Satu kali Bu ini berkata, Pak, puji Tuhan, hubungan kami sudah membaik saya dengan suami. Dan saya bersyukur, wah puji Tuhan. Tapi saya juga penasaran, bagaimana Bu kok bisa kembali lagi? Dia berkata, iya Pak, suami saya kehabisan uang untuk bayari pengacara. Kehabisan uang untuk bayari pengacara, jadi kasusnya tidak dilanjutkan. Tuhan bisa membuat dengan cara yang ajaib, yang tidak terduga. Pada situasinya sudah hampir dituntut, hampir difonis. Tapi Tuhan bisa membuat keajaiban dalam kehidupan keluarga. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang bisa kita ajak bicara, yang bisa kita ajak sharing, yang bisa kita ajak untuk apapun yang kita sedang alami, kita share kepada Tuhan secara pribadi. Dan dia adalah sahabat yang terdekat bagi kita. Dia bisa menyampaikan isi hatinya, kita bisa menyampaikan isi hati kita pada Tuhan. Dan dia juga bisa menyatakan apa yang harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu ingat Daud, ketika dia akan berperang, dia ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya maju atau tidak? Satu kali Tuhan ngomong, maju. Dia menang. Tapi satu kali itu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan saya maju apa enggak? Dan Tuhan berkata, kali ini kamu jangan maju, tapi lewat jurusan pohon-pohon kertau, di baliknya. Jadi istilahnya kayak Daud dan pasukannya mengepung tentara Filistin. Dan dia menang. Jadi dia melakukan apa? Komunikasi dengan Tuhan, sharing dengan Tuhan. Apa Tuhan yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya kerjakan untuk lawan musuh ini? Dalam kehidupan saya pribadi, saya juga mengalami banyak hal bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Saya ingat tahun 2015, kondisi kehidupan saya juga masih berantakan, pekerjaan itu stuck, keuangan juga tidak baik, secara keluarga juga kami terpisah, saya di Surabaya, istri di luar kota. Dan setiap sore saya pulang kerja, habis mengajar, saya main internetan di Wifi Corner di salah satu sudut di kota Surabaya. Ada kantor Telkom, dan kantor Telkomnya dibuat Wifi Corner. Waktu itu kan masih belum terlalu musim HP atau Android, ada internetnya, masih belum ada Android. Dan saat itu saya datang ke Wifi Corner, saya beli voucher 5.000 dan bisa main internet beberapa jam. Itu yang saya lakukan setiap hari, setiap sore sama internet. Sampai satu kali bulan Desember menjelang Natal. Saya ingat tanggal 21, berapa hari lagi saya harus pulang ke Madiun untuk menemui istri dan anak saya. Tanggal 21 Desember pagi, tidak ada yang bisa saya kerjakan, uang juga tidak ada. Mau pulang, saya juga ragu-ragu, tidak ada uang. Saya datang ke Wifi Corner lagi, ya main-main biasa. Buka-buka sembarang, browsing apapun, pokoknya menghabiskan. Di sela-sela itu, saya mendengar Tuhan berkata kepada saya, seperti seorang sahabat ada di dekat saya. Dia berkata, layani aku lagi. Waktu itu saya sudah meninggalkan pelayanan. Saya sudah 6 tahun lebih tidak lagi melayani Tuhan. Saya lebih memilih untuk menjadi ketua komunitas penggemar salah satu grup musik. Saya menjadi ketua fans club istilahnya di Surabaya. Dan saya tidak lagi pelayanan. Dulu saya pelayanan pelajar di SMA di Surabaya. Beberapa sekolah di Surabaya saya sempat menjadi pembina sekolah mulai tahun 95 sampai 2006 atau 2008 terakhir. Tapi saya meninggalkan pelayanan itu, ke gereja pun ya belum tentu saya datang. Saya lebih memilih untuk memuaskan hobi saya. Dan pada 21 Desember itu Tuhan berkata pada saya, ayo layani aku lagi. Dan saya tentu saja menolak. Karena saya nggak bisa melayani, saya sudah lama nggak melayani. Seperti seorang prajurit yang sudah lama nggak berperang. Saya berkata, Tuhan saya nggak bisa. Saya memimpin pujian sudah nggak bisa.
Saya khotbah pun ya, saya nggak bisa. Tuhan ngomong, kamu layani dengan kemampuan kamu yang kamu bisa sekarang. Apa? Saya cuma bisa main internet. Layani melalui kemampuan main internet. Singkat cerita, Tuhan mau saya melayani melalui kemampuan saya berinternet, melayani orang-orang yang ada di media sosial, waktu itu khususnya Facebook dan sebagainya. Jadi ya Facebook khususnya. Dan saya ikuti apa yang Tuhan sampaikan, ya, dan saya berkata, Tuhan, saya bisa kalau untuk ini. Terus Tuhan berkata, kamu kan bisa doa, doakan mereka. Makanya dengan pelayanan yang saya bisa, saya terbatas, saya buat sharing firman Tuhan di Facebook, kemudian di akhir sharing firman Tuhan saya tulis, Bapak Ibu kalau perlu dukungan doa silakan hubungi saya. Dan dari langkah yang sederhana itu, Tuhan bawa saya dalam pelayanan sampai hari ini untuk memenuhi panggilan Tuhan. Sejak saat itu, saya mulai mengambil keputusan. Saya melayani Tuhan dengan kemampuan yang ada pada saya. Tuhan membuat keajaiban dalam kehidupan saya dan mengubahkan segalanya. Dari seorang yang putus asa, yang jauh dari Tuhan, kembali memenuhi panggilan Tuhan. Ini yang pertama, poin yang pertama bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan masih sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Apapun yang kita alami hari ini, kesulitan apapun, kondisi apapun, dia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Yang kedua, yang akan saya sampaikan, bagaimana berjalan dalam ketepatan rencana Tuhan. Yang kedua, perlu kita ingat juga bahwa rencana Tuhan itu spesifik. Spesifiknya detail dan tepat. Kalau kita lihat di peristiwa yang tadi kita baca, yang saya bacakan firman Tuhan, pada peristiwa tersebut, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Petrus dan Yohanes akan menemui seorang yang membawa kendi berisi air. Orang itu akan masuk rumah dan menunjukkan sebuah ruangan yang akan dipakai oleh Yesus dan murid-muridnya. Betapa Tuhan Yesus menunjukkan dengan spesifik, dengan rinci, apa yang akan terjadi. Kamu akan ketemu orang bawa kendi berisi air satu. Orang itu akan masuk rumah. Yang kedua dan ketiga, tanyakan mana ruangan yang akan dipakai. Semuanya spesifik, jelas, tepat, terarah. Tidak ada satu hal pun yang terlewatkan. Tidak ada yang sifatnya kira-kira. Nanti kamu kalau ke kota itu tanya mana orang yang punya rumah, mana yang bisa dipakai. Kalau enggak rumahnya satu nggak bisa, coba tanya tetangganya. Tidak. Tapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tepat semua, ada seperti yang disampaikan. Ketika Petrus dan Yohanes datang ke sana, mereka menemui semua tepat seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Hal ini artinya apa? Bahwa Tuhan bergerak dalam schedule yang tepat, jadwal yang tepat, jadwal yang teratur. Tuhan tidak pernah bergerak secara kebetulan. Tuhan tidak pernah bergerak secara sembarangan. Tiba-tiba saja seperti kita datang ke kafe, ketemu seorang teman, kamu di mana sekarang, anakmu berapa? Atau ketemu teman di acara reuni, terus tanya, kamu kerja di mana, dan sebagainya, kebetulan ketemu. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus berjalan dalam ketepatan, schedule yang saya yakin kerajaan surga yang mengatur. Tiba-tiba saja dia datang ke Gerasa, ketemu dengan seorang gila yang kerasukan setan. Itu bukan kebetulan. Surga yang ngatur ketemu dengan orang itu. Sampai orang itu bertobat ikut Tuhan Yesus. Tiba-tiba ketemu dengan orang yang buta 38 tahun tertidur di dekat kolam Bethesda. Semua kerajaan surga yang atur sampai akhirnya orang itu bisa berjalan kembali. Tuhan Yesus sudah membuat segala sesuatu dengan tepat. Dalam kehidupan kita, Tuhan juga menyatakan rencana yang tepat, terukur dan spesifik. Dia tidak pernah sembarangan membuat rencana. Seringkali kita diizinkan untuk mengetahui preview atau sekilas dari apa yang akan terjadi di depan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton film di bioskop atau mungkin di TV, kadang-kadang di YouTube juga ada. Kadang itu ada film yang akan tayang beberapa waktu berikutnya. Kalau kita nonton bioskop kan kadang-kadang juga ada film yang akan tayang di waktu berikutnya, itu dinamakan preview atau trailer istilahnya. Jadi kita cuma diizinkan tahu beberapa adegannya saja. Akan terjadi seperti ini, tapi kita nggak ngerti rincinya. Sebelum nantinya kita lihat film itu,
secara langsung. Kita hanya boleh lihat previewnya atau trailernya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita diizinkan sebenarnya oleh Tuhan untuk mengetahui previewnya atau trailernya. Jadi apa kita nantinya berapa waktu ke depan. Jadi apa anak kita. Jadi apa. Tapi itu hanya sekilas. Hanya apa? Ya trailernya saja. Demikian juga seperti Daud ketika dia masih kecil umur 17 tahun. Bahkan sebelum dia perang melawan Goliat. Sebelum dia mengalahkan Goliat. Nabi Samuel datang ke rumah Pak Isai dan bertanya, mana anakmu? Ada di antara anakmu yang akan diurapi menjadi raja. Kita tahu bahwa akhirnya seorang anak kecil Daud yang diurapi menjadi raja. Tapi sayang sekali, dia diurapi saat itu, tapi tidak menjadi raja saat itu juga. Kita tahu dia mengalami proses demi proses. Dia mengalahkan Goliat. Setelah mengalahkan Goliat, kehidupannya tidak pernah mudah. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia menjadi buronan negara, buronan bangsa Israel yang nomor 1. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kemudian dia sampai harus jadi orang yang pura-pura gila. Dia sampai harus sembunyi di gua-gua. Kalau dipikir, mungkin dia juga berpikir dalam hatinya, mana katanya aku jadi raja. Tapi bayangan jadi raja itu tetap ada membekas dalam benak Daud. Satu kali saya akan jadi raja, nggak tahu kapan, nggak tahu bagaimana caranya. Bahkan ketika satu kali ada kesempatan membunuh Raja Saul di depannya, Daud tidak mengambil kesempatan itu. Dia berkata, kalau nanti Tuhan yang jadikan aku raja, biarlah dengan cara Tuhan sendiri. Tidak tahu Saul mati dalam peperangan atau mati karena usia tua, itu terserah Tuhan. Tapi Tuhan sudah menjadikan dia raja. Tuhan sudah membuat rencana yang spesifik, kamu nanti jadi raja. Walaupun dia harus mengalami banyak peristiwa, banyak proses. Dan Alkitab mencatat Daud menjadi raja di Yehuda, pertama kali di Yehuda, sebelum ke seluruh bangsa Israel. Usianya 30 tahun. Dibutuhkan 13 tahun lamanya proses itu sampai dia menjadi seorang raja. Jangan takut ketika ada proses yang terjadi dalam hidup kita. Jangan protes ketika Tuhan memberi kita proses. Jangan gugur iman kita ketika kita ditegur. Jangan juga kita takut ketika ada di depan kita banyak sekali kesulitan-kesulitan. Sebab tanpa kita sadari, Tuhan sedang menyiapkan kehidupan kita. Menyiapkan masa depan kita untuk hal yang luar biasa di depan. Mungkin kita nggak menyadari ketika kita mengalami sesuatu hal yang terjadi sekarang. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan rancangan yang indah. Rencana yang spesifik. Dan kehidupan yang luar biasa di depan. Tapi apakah boleh tahu rencana apa yang Tuhan siapkan buat kita di depan? Sebenarnya boleh saja. Dan Tuhan juga membuka diri untuk menyatakan bagi kita. Semua bergantung pada bagaimana kita intim dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 25 mengatakan bahwa Tuhan memberitahukan rahasianya kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yaitu ketika Anda dan saya mulai memiliki kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, kehidupan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan singkapkan. Satu kali akan terjadi seperti ini. Dan kita mungkin nggak tahu apa prosesnya yang di depan. Kita alami saja sambil melihat yang ada di depan. Bahkan sekalipun kita nggak mengerti secara pribadi apa yang akan terjadi di depan, jadi apa nantinya. Firman Tuhan pun sudah menyampaikan dalam Yeremia 29 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera dan penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Dan itu kapan itu ada yang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa kok ada orang kecelakaan, ada orang mati dengan cara orang lain yang membuat mati? Kenapa kok Vanessa Angel mati kecelakaan? Kalau Tuhan itu baik, ada yang sampai bertanya seperti itu. Ya, saya sampaikan bahwa kehidupan kita yang intim dengan Tuhan, dia akan menyatakan bagi rancangan Tuhan itu rancangan penuh damai sejahtera, rancangan yang indah, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kalau ada terus yang mendesak, kenapa kok Vanessa Angel mati kecelakaan? Kan itu yang berita yang belakangan. Ya, dibalik saja, nggak usah ngikuti, nggak usah terlalu ngurusi yang di situ. Vanessa Angel belum di dalam Yesus.
ya kita yang di dalam Tuhan. Kita mau ikuti rencana Tuhan. Saya ingat tahun 2001, saya mau lulus SMA, menjelang lulus SMA, tapi masih belum, artinya masih ada kesempatan untuk menentukan kemana ini harus melangkah, kemana jurusan ini. Kan waktu itu masih istilahnya UMPTN. Jadi kalau beli formulir nanti harus ditulis di mana jurusan. Saya ada kesempatan berdoa. Di Jawa Timur itu ada Bukit Doa Immanuel, punyanya Gereja Mawar Saron. Saya ambil kesempatan 3 hari berdoa di sana bersama dengan teman-teman. Saya berdoa, kan itu ada bilik doa masing-masing. Saya doa puasa di satu kamar, satu bilik, satu ruangan. Jadi 3 hari nanti jam berapa berdoa, nanti jam berapa lagi kan diselingi makan siang. Ketika saya berdoa, saya tanya, Tuhan, saya ini nanti mau masuk jurusan apa ketika saya kuliah? Saya belum tahu Tuhan. Kalau saya waktu itu sedang menyala-nyala melayani Tuhan, jadi ketua persekutuan doa, si acara, mimpin pujian dan sebagainya. Namanya orang masih semangat-semangatnya, pengennya sekolah Alkitab, tapi sama orang tua saya nggak boleh, jangan sekolah Alkitab. Yang biasa saja, yang umum. Lalu saya berdoa dan Tuhan sampaikan, kamu kuliah di pendidikan. Spesifik saya terima jelas dalam doa itu ada di telinga saya, berkata kuliah di pendidikan. Apa Tuhan yang pendidikan yang harus saya ambil? Tuhan membebaskan saya. Seperti apa yang kamu suka, silakan. Dan saya itu suka hukum, suka politik, ya suka juga ngomong, suka psikologi. Ya lebih mudah. Tapi saya tanya, Tuhan mengarahkan saya ambil jurusan seperti yang guru kesukaan. Saya punya guru kesukaan, saya santai, murid nggak tegang. Dia ya memang nggak selalu ada tahu, tapi kan ketika guru yang satu ini namanya Pak Suat, rasanya itu setelah pelajaran satu kali saya datang ke Pak Suat, Pak yang sekarang jadi UNESA, dia menyebut sampai akhirnya 3 orang hamba Tuhan mendoa, ada di retreat persekutuan doa dan menubuati saya, kamu nanti juga perkataan bersama. Nah itu kan karunia guru akhirnya saya Tuhan bahwa saya menjadi seorang guru 7 sampai 2020 awal. Satu kali tahun 2020 bukan persekutuan tapi di ibadah baru, ibadah pertama saya lupa hotel mau besar di surat ibadah di gereja itu jamku pertama waktu itu lagunya kata-katanya berapa ketika tiba-tiba Tuhan memberi saya penglihatan besar dan ada adil dan mereka bermain menyenangkan dalam enak ya yang punya bisa punya anak banyak itu kamu yang punya anak bisa kaget Tuhan nikah apalagi dan juga pasti belum punya anak luar 2002 saya belum memulai pelayanan banyak tapi sejak ini waktu itu saya kan pelayanan pelajar sampai hari ini berkata ketika ini semua karena kasih karena Tuhan bukan karena saya yang menarik banyak orang tidak kedua ini rencana Tuhan itu spesifik rencana apa yang Tuhan rindukan apa yang Tuhan impikan apa yang Tuhan rencanakan itu akan menyatakan bagi kita betapa Tuhan itu detail rencananya bahkan kepada Yusuf pun demikian bahwa matahari bulan dan bahwa benda-benda langit akan sujud kepada Yusuf dan orang tuanya tidak setuju. Saudara-saudara juga protes. Bagaimana mungkin? Dan itu adalah lambang dari Tuhan. Satu pertanda dari Tuhan bahwa dia akan menjadi penguasa. Dan kita tahu prosesnya tidak mudah. Jadi buang ke sumur. Dia dijadikan budak sampai akhirnya di penjara. Kalau jadi Yusuf, misalkan tahu bahwa kamu nanti jadi penguasa tapi harus mengalami dijual, harus jadi budak. Saya yakin Yusuf nggak akan pernah mau. Tapi Tuhan menyatakan rencana Tuhan dengan spesifik nanti akan jadi penguasa tanpa disadari proses demi proses dia alami untuk membentuk karakternya sehingga dia menjadi seorang Yusuf yang layak untuk memimpin. Dan ternyata Yusuf ketika menjadi penguasa di Mesir usianya pun 30 tahun butuh waktu 13 tahun untuk dia menjadi seorang penguasa mengalami proses demi proses hidup dari Tuhan akan membentuk karakter kita jadi lebih indah membentuk karakter kita jadi lebih matang membentuk karakter kita jadi rendah hati, membentuk karakter kita bisa menghormati orang lain, membentuk karakter kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Rencana Tuhan itu spesifik, tapi proses demi proses akan kita alami. Jangan protes kalau ada proses, jangan mundur kalau ditegur. Tuhan akan selalu bersama kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, poin yang mau saya sampaikan, bagaimana berjalan dalam ketepatan rencana Tuhan. Tuhan mau kita menyediakan kapasitas hidup yang maksimal. Ruangan tadi yang
disediakan oleh orang yang membawa kendi itu, ternyata ruangannya itu adalah harus besar dan lengkap. Bahkan di salah satu ayat firman itu dikatakan besar, lengkap, dan tersedia. Jadi fasilitasnya sudah harus banyak, sudah maksimal. Yang diminta Tuhan fasilitasnya harus ada semua. Enggak cuma kecil-kecilan. Apalagi muridnya Tuhan Yesus 12. Enggak cukup kalau ruangannya kecil. Harus besar, harus lengkap, tinggal pakai dan tersedia. Apa yang dimaksud? Hal ini berbicara mengenai kemaksimalan hidup kita. Penyerahan hidup kita pada Tuhan haruslah sepenuhnya, seutuhnya, tanpa banyak pertimbangan dan tanpa alternatif lain. Kemarin ada seorang ibu dari Sulawesi Tengah, dari salah satu kota di Sulawesi Tengah. Beliau berkata, "Pak, malam-malam hampir jam 9 beliau telepon. Ini majelis gereja datang pada saya. Mau minta kesediaan saya menjadi majelis gereja. Kalau dia menyerahkan formulir dan mengisi formulir saat itu juga, maka dia sudah menjadi resmi jadi majelis gereja." Tapi dia waktu itu ketika diserahkan formulirnya sama panitia pemilihan majelis, dia sempat berkata, "Nanti dulu, saya tidak bisa memutuskan sekarang. Saya mau tanya sama pembina rohani saya." Dimaksud saya. Dia tanpa saya duga, padahal ya, tidak terlalu sering komunikasi, dia telepon saya, "Pak, ini bagaimana yang saya lakukan? Saya ikuti apa tidak?" Saya berkata, "Jangan tunda." Saya tahu ibu ini sedang dalam kondisi mengalami kondisi keuangan yang parah. Dia karena dia sebenarnya punya usaha di rumahnya, punya usaha dagang dan sebagainya. Tapi karena pandemi, akhirnya usahanya tidak jalan dengan baik. Sementara dia harus membayar banyak cicilan di bank, belum selesai dan sebagainya, ditagih-tagih di sana sini, dan susah sekali kehidupannya secara ekonomi. Suaminya juga sakit, dan saat itu dia berkata, "Tapi Pak, bagaimana? Saya kan masih banyak masalah. Pergumulan saya belum selesai." Saya berkata pada ibu itu, "Ambil langkah untuk melayani. Jangan nunggu masalah selesai. Jangan nunggu pergumulan beres. Kalau nunggu masalah selesai, pergumulan beres nggak akan pernah selesai. Ambil langkah iman. Silakan isi formulirnya." Dan dia berkata, "Benar Pak, ini adalah kesempatan kedua." Pada 5 tahun yang lalu, karena pemilihan majelisnya kalau tidak salah 5 tahun, dia sudah masuk nominasi, tapi dia menolak, belum siap. Dan sekarang namanya muncul lagi. Saya berkata, "Jangan tunda lagi Ibu. Mari, serahkan hidup untuk melayani Tuhan. Nanti sambil berjalan, Tuhan akan melakukan yang keajaiban-keajaiban." Dan kalau menunda, siapa yang tahu umur kita? Kita mati tidak perlu nunggu tua, mati nggak perlu nunggu sakit. Tiba-tiba saja besok Tuhan panggil kita pulang, tapi ibu belum melayani Tuhan, apa yang terjadi? Dan ibu Tora dengan mantap akhirnya berkata, "Baik Pak, saya akan isi, besok pagi saya akan serahkan ke majelis gereja." Jadi dia nunggu, minta pertimbangan saya dulu, dan itu pun sudah ditahan-tahan, ditunda 3 hari mau tanya ke saya. Tapi kemarin dia tanya pada saya dan saya sampaikan, "Silakan isi." Seperti Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Dan Tuhan akan melakukan banyak keajaiban tanpa kita duga. Sama seperti bangsa Israel ketika berjalan melewati lautan yang luas itu. Apakah benar-benar ketika mereka akan melangkahkan di laut luas itu, akan ada laut itu, apakah ada terjadi sesuatu? Iya kalau aman melewati. Kalau tenggelam bagaimana? Mereka tidak tahu bahwa akhirnya ketika mereka melangkahkan kaki ke laut itu, lautan itu akan terbelah menjadi 2. Ketika mereka berjalan dengan iman, Tuhan membuat keajaiban seperti yang kita ketahui. Saya tuliskan di situ bahwa Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Dia dengan ukuran yang ekstra, dengan ukuran yang maksimal. Tidak bisa setengah-setengah. Dan beranikah kita mati-matian, bahkan gila-gilaan atau habis-habisan untuk Tuhan? Kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan setiap saat. Artinya apa? Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bukan cuma 1/4, bukan setengah, tapi seluruhnya dari hidup kita. Dan ini yang dimaksud adalah ukuran hati, bukan masalah waktu. Anda tidak harus melayani sepenuh waktu seperti saya atau membantu yang lain. Tapi bahwa hati ini mau memberi yang terbaik. Bukan menyisakan waktu,
bukan menyisihkan. Menyisihkan kan sudah, nanti ada kesempatan sedikit, saya baru datang pada Tuhan. Tapi kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Satu kali, saya pernah satu mobil dengan seorang hamba Tuhan terkenal dari Amerika Serikat. Ya memang nggak terkenal sekali, tapi dia punya nama di kalangan anak-anak muda. Saat itu, saya di satu mobil, kemudian ada teman yang jadi penerjemah. Hamba Tuhan ini bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Saya coba tanya, dengan ya sedikit memberanikan diri, saya tanya, Pak, saya mau tanya, berapa lama sih Anda menyediakan waktu untuk berdoa pada Tuhan setiap hari? Karena Mbak Tuhan ini terkenal di kalangan anak-anak muda, pelayanannya luar biasa, ada banyak mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Ada banyak anak-anak muda dilepaskan, dilayani dengan baik. Tentu bayangan saya, dia akan berdoanya 1 jam, 2 jam, atau beberapa jam seperti hamba Tuhan yang lain yang saya dengar. Waktu itu saya masih muda, masih remaja, sering membaca, mendengar hamba Tuhan kalau berdoa minimal 2 jam, 3 jam. Ternyata saya dengar dari hamba Tuhan yang terkenal ini, dia berkata, saya berdoa hanya a half itu setengah, a half hour, setengah jam. Ya setengah jam, 30 menit, a half hour, dibilang begitu. Saya bertanya, saya penasaran, oh enggak seperti orang yang lain, kenapa cuma setengah jam sih? Kenapa cuma setengah jam, Pak? Dia bertanya. Ya, karena saya malas. Ya, jawaban itu mengecewakan saya. Hamba Tuhan ini pelayanannya di mana-mana. Ternyata untuk menyediakan waktu doa saja, malas. Ukuran yang Tuhan mau pakai untuk kita adalah ukuran yang sepenuhnya, yang maksimal. Karena itu saya sering ajarkan ke teman-teman, saya sering sampaikan ke teman-teman, ayo kalau bisa doanya pagi-pagi. Di situ kita masih fresh, masih segar, masih siap untuk terima sesuatu yang baru. Kalau malam ya sudah ngantuk dan sebagainya. Kita sediakan waktu untuk Tuhan yang maksimal. Bukan cuma waktu, tapi hati kita, hidup kita. Tuhan mau pakai kita dimanapun kita, sebagai apapun kita. Dalam kapasitas apapun. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang yang bekerja di marketplace, sebagai seorang pengajar, guru, atau siapapun. Tuhan mau pakai kita sebagai seorang yang melayani di situ. Menjadi duta kerajaan surga. Dimanapun Tuhan tempatkan. Hari ini, sharing yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita berjalan dalam ketepatan rencana Tuhan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dan yang kedua, rencana Tuhan itu spesifik, tepat, terperinci, dan dia tidak main-main dengan hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita menyediakan kapasitas hidup yang maksimal, yang bukan cuma biasa-biasa, tapi yang terbaik. Tuhan tidak minta banyak, tapi dia minta semua dari hidup kita. Bukan masalah melayani Tuhan sepenuh waktu atau bukan, tapi kita memberi full heart dari kehidupan kita. Ketika Anda sebagai ibu rumah tangga, saya sedang melayani sebagai ibu rumah tangga. Ketika Anda sebagai seorang yang bekerja di perusahaan, Anda adalah perwakilan kerajaan surga di sana. Ketika Anda sedang berada di sekolah sebagai pengajar, Anda adalah perwakilan kerajaan surga di sana. Sehingga ketika Anda bekerja, Anda melakukannya dengan takut akan Tuhan dan tidak berani untuk berbuat hal apapun yang di luar kehendak Tuhan. Dan satu kali percayalah, kebaikan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Mujizat Tuhan, tanpa perlu kita minta sampai nangis-nangis, Tuhan akan berikan bagi kita. Berkat Tuhan, apapun bentuknya, bukan hal yang sulit ketika kita mau berjalan dalam ketepatan rencana Tuhan. Tuhan mau kita berjalan dalam rencana Tuhan yang tepat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seperti panah yang tepat pada sasaran. Seperti seorang yang dipanggil kemudian dia datang. Demikian juga Tuhan mau kita jalan dalam rencananya yang tepat, yang terarah, yang terukur, dan yang maksimal. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami ada kesempatan ya Tuhan untuk menerima firman. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu tidak akan sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kemurahan-Mu
akan nyata bagi kami. Bahwa Engkau mau kami berjalan dalam rencanamu yang tepat. Engkau mau kami berjalan dalam rencanamu yang sempurna. Engkau mau kami berjalan dalam rencanamu yang spesifik. Kami mau ya Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, menyediakan hati kami untuk mendengar suaramu, mau membangun keintiman dengan Tuhan. Dan juga untuk kami boleh menyediakan kehidupan kami yang maksimal, yang utuh, yang tidak sepotong-potong, tapi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Jadikan kami indah, berharga, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan jadikan kami menjadi alat-alat yang Kau pakai, perabot yang mulia yang Kau pakai ya Tuhan. Perabot mulia yang Kau pakai, bukan menjadi seperti kayu yang akhirnya terbakar dan habis, menjadi perabot yang mulia, menjadi pribadi kesayangan Tuhan, menjadi orang-orang kebanggaan Tuhan. Dan kiranya Engkau dapati di antara kami yang ada pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Fitron. Baik, terima kasih banyak Mas Oki. Suatu firman yang luar biasa sebagai refleksi kita ke depan. Semoga ini akan membawa sebuah pembaruan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat tumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mas Oki, bagaimana? Ya, silakan. Terus dengan Ya, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mengikuti dan menyelesaikan persekutuan doa Harmony of God dalam lingkup jaringan dari Pustaka Lewi, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk fasilitas yang ada, untuk sarana yang ada. Kami boleh menguatkan iman, kami boleh membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, kami boleh dikuatkan, diingatkan, dan disegarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan, dan beristirahat malam ini untuk kami kembali dalam aktivitas rutin kami besok hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, izinkan kami menyampaikan doa berkat bagi Anda semua. Kami buka tangan kami ya Tuhan, kami siap terima berkat dari-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Abraham, yang adalah berkat kekayaan dari kondisi defisit, kondisi minus, tidak punya apa-apa, menjadi kondisi yang berkelimpahan, penuh dengan kekayaan. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan hidup. Hidup bukan, dia datang bukan hanya hidup tapi berkelimpahan. Terimalah berkat Ishak yang adalah berkat mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi penuh dengan keajaiban. Terimalah berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter. Dari seorang yang menipu, seorang yang jahat, karakternya diubahkan menjadi karakter yang indah dan berharga di hadapan Tuhan. Seorang Yakub yang adalah penipu menjadi Israel, pahlawan Allah. Kami terima berkat Tuhan seutuhnya, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang perkasa, dan nama yang luar biasa. Kami terima di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin.